English, double English, dan virtual English. Oke, tonton video kami. Nah, di sini kami akan membahas jenis-jenis linguist. Jenis linguist itu terbagi menjadi 3, yaitu single linguist, double linguist, dan circular linguist. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari linguist. Linguist ini ialah struktur data yang terdiri dari serangkaian elemen yang disebut node, di mana setiap node ini berisi 2 bagian utama, data dan referensi atau pointer ke node berikutnya dalam urutan. Linguist digunakan untuk menyimpan koleksi data secara dinamis, di mana elemen-elemen tersebut dapat dengan mudah ditambahkan atau dihapus tanpa perlu menggeser elemen lain, seperti yang terjadi pada array. Nah, jenis yang pertama ada single linguist. Single linguist atau sering disebut single linguist adalah salah satu jenis struktur data linguist di mana setiap node hanya memiliki satu referensi atau pointer yang menunjuk ke node berikutnya dalam urutan. Single linguist terdiri dari serangkaian node yang terhubung secara linear, seperti gambar ini. Ini ialah datanya dan ini yang disebut dengan pointer. Di data ini kita terserah taruh data apa saja, dan di pointer ini menunjuk elemen selanjutnya setelah node ini tadi. Dan pointer pada yang terakhir ini, elemen terakhir ini nggak ada lagi yang ditunjuk. Nah, navigasi itemnya ini maju, next, dan setiap node-nya ini nanti akan menunjuk ke elemen berikutnya sampai ini yang nol ini. Nah, nol inilah yang merupakan akhir dari single linguist tersebut. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan single linguist. Yang pertama itu mendefinisikan struktur node. Buatlah struktur node yang akan menyimpan elemen dan pointer ke node berikutnya dalam linguist. Di sini ada struktur node digunakan untuk mempresentasikan setiap elemen dalam linguist. Setiap node-nya ini memiliki anggotanya. Ada data, ada node. Nah, data ini menyimpan nilai integer, dan next ini yang merupakan pointer ke node berikutnya. Yang kedua itu inisialisasi linguist. Buatlah fungsi untuk menginisialisasi linguist dengan membuat node awal atau head dan menetapkan nilai sebagai node. Fungsi inisialisasi linguist ini digunakan untuk menginisialisasi linguist dengan mengatur pointer atau head-nya tadi menjadi null ptr ini, menandakan bahwa linguist ini masih kosong. Ketiga, menambahkan elemen baru. Buatlah fungsi untuk menambahkan elemen baru ke linguist. Nah, fungsi tambahkan elemen ini digunakan untuk menambahkan elemen baru ke awal linguist. Langkahnya itu kita harus membuat node baru atau ini new node dan mengatur nilai datanya dengan nilai baru. Nah, mengatur pointer next ini dari new node ke head itu sering disebut node pertama saat ini. Nah, kalau mau mengatur head-nya menjadi new node ini, sehingga new node ini menjadi node pertama dalam linguist tersebut kalau kita sudah mengganti ini. Keempat itu kita menampilkan linguist. Buatlah fungsi untuk menampilkan isi linguistnya. Fungsi tampilkan linguistnya ini digunakan untuk menampilkan semua elemen dalam linguist dari awal hingga akhir. Langkah-langkahnya ini menggunakan pointer atau ini current untuk mengiterasi melalui linguist. Nah, menampilkan nilai data dari setiap node dan mengarahkan pointer ke node berikut yang next-nya hingga mencapai akhir links yang null ptr yang tadi. Nah, menampilkan nullnya ini setelah seluruh elemen ditampilkan. Setelah seluruh elemen ini ditampilkanlah baru ditampilkan nullnya. Yang kelima ada menghapus elemen. Buatlah fungsi untuk menghapus elemen tertentu dari linguistnya. Fungsi hapus elemen ini untuk menghapus
node yang memiliki nilai tertentu dari linked list tersebut. Langkahnya itu kita harus memeriksa apakah linked listnya ini kosong, berarti kita memakai hit sama dengan null pointer. Jika kosong, menampilkan pesan dan keluar dari fungsi, pasti keluar dari fungsi nyata nanti. Nah, memeriksa apakah node ini mengandung nilai yang akan dihapus, berarti kita memakai hit data sama dengan nilai. Jika ya, maka menghapus node pertama dan mengatur hit ke node berikutnya. Menggunakan pointer atau current ini sama dengan hit itu untuk mencari node yang memiliki nilai dalam linked list ini. Jika ditemukan menghapus node tersebut dan menghubungkan node sebelumnya dengan node setelahnya. Nah, jika nilainya tidak ditemukan, berarti sudah pasti menampilkan pesan bahwa elemen tidak ditemukan dalam linked list tersebut. Ini double linked list. Double linked list adalah sebuah struktur data yang terdiri dari sejumlah simpul atau node yang masing-masing menyimpan dua referensi, yaitu referensi ke simpul sebelumnya dan referensi ke simpul berikutnya dalam urutan linear. Setiap simpul biasanya terdiri dari dua bagian utama, data yang ingin disimpan dan dua pointer atau referensi yang menunjukkan ke simpul sebelumnya dan sesudah dalam urutan. Bisa dilihat dari gambar. Di sini ada kotak yang disebut dengan node. Node berisi elemen data, misalnya A, B, C, D. Pointer ke node berikutnya itu ditandai dengan panah kanan, pointer ke node sebelumnya ditandai dengan panah kiri. Ada juga node pertama. Dalam daftar memiliki pointer sebelumnya yang diset ke 0, nih yang pertama bisa dilihat, itu menandakan tidak ada node sebelum itu. Ada juga node terakhir dalam daftar memiliki pointer berikut yang diset ke 0, ini yang terakhir, itu menandakan tidak ada node setelah itu. Langkah-langkah membuat program doubling list. Yang pertama, definisikan struktur node. Tentukan struktur node untuk menyimpan data dan pointer ke node sebelumnya dan sesudahnya. Struct node. Struct node mendefinisikan sebuah node dalam linked list yang memiliki data integer, data, dan dua pointer, pref untuk node sebelumnya dan next untuk node berikutnya. Yang kedua, buat kelas doubling list. Buat kelas yang akan mengelola operasi-operasi pada doubling list. Yang pertama itu kelas doubling list. Head dan tail adalah pointer yang menunjuk ke node pertama dan terakhir ke dalam linked list. Ada konstruktor. Konstruktor doubling list menginisialisasikan head dan tail ke null. Selanjutnya ada void tambah di awal, in new data. Membuat node baru dengan data new data, mengatur pref dari node baru ke null dan next ke head, node pertama saat ini. Jika head tidak null, mengatur pref dari node pertama saat ini ke node baru. Mengatur head ke node baru. Jika tail masih null, berarti linked list sebelumnya kosong. Mengatur tail juga ke node berikutnya atau node baru. Tambah di akhir. Tambah di akhir atau in new data membuat node baru dengan data new data. Mengatur next dari node baru ke null dan pref ke tail. Node terakhir saat ini. Jika tail tidak null, mengatur next dari node terakhir saat ini ke node baru. Mengatur tail ke node baru. Jika head masih null, berarti linked list sebelumnya kosong. Mengatur head juga ke node baru. Tampilkan. Void tampilkan itu memulai dari head dan menelusuri linked list. Mencetak data dari setiap node, melanjutkan node berikutnya menggunakan next hingga mencapai akhir linked list C menjadi null. Void hapus in K itu memulai dari head dan mencari node dengan data yang sama dengan K. Jika node tidak ditemukan, mengatur next dari node sebelumnya ke node berikutnya. Jika node adalah head, memperbarui head ke node berikutnya. Jika node adalah tail,
memperbarui tail ke node sebelumnya, menghapus node yang ditemukan, delete tail. Nah, kita masuk ke inMind. Gunakan kelas doubling list. Sekarang Anda bisa menggunakan kelas doubling list ini dalam program Anda. Di sini, membuat instance dari doubling list bernama mylist. Menambahkan node dengan nilai 5 di awal link list, menambahkan node dengan nilai 10 di awal link list, menambahkan node dengan nilai 20 di akhir link list, menampilkan isi link list 10, 5, 20, menghapus node dengan nilai 5 dan link list, menampilkan isi link list setelah penghapusan 10, 20. Hasil output program dari doubling list seperti ini. Berikutnya, penjelasan tentang circular linked list. Circular linked list adalah struktur data yang mirip dengan linked list biasa, kecuali bahwa node terakhir dalam list mengarah kembali ke node pertama, membentuk lingkaran atau siklus. Ini berbeda dari linked list biasa, di mana node terakhir mengarah ke nol. Dalam circular linked list, setiap node terdiri dari dua bagian utama, data dan pointer ke node berikutnya dalam list. Node terakhir dalam list mengarah kembali ke node pertama, dan ini membentuk siklus yang tidak terputus. Dengan kata lain, tidak ada akhir yang sesungguhnya dalam list, dan navigasi dari node terakhir akan membawa kita kembali ke awal, seperti contoh di bawah ini. Berikutnya penjelasan tentang circular single linked list. Pertama, pada daftar tautan tunggal lingkaran, setiap node memiliki bagian data dan bagian tautan. Bagian tautan dari node terakhir menunjuk kembali ke node pertama. Kedua, berbeda dengan daftar tautan tunggal biasa, di mana node terakhir menunjuk ke nol. Di sini, ia menunjuk kembali ke node pertama menciptakan loop. Ketiga, traversal melalui daftar tautan tunggal lingkaran dimulai dari node manapun, dan terus berlanjut hingga mencapai node yang sama lagi. Lalu, penjelasan tentang circular double linked list. Sama seperti daftar tautan tunggal lingkaran, setiap node dalam tautan ganda lingkaran berisi dua bagian data dan bagian tautan. Namun, dalam daftar tautan ganda lingkaran, setiap node memiliki dua tautan, satu ke node berikutnya dan satu ke node sebelumnya. Node terakhir menunjuk kembali ke node pertama, dan node pertama memiliki tautan ke node terakhir, menciptakan lingkaran. Traversal dalam daftar tautan ganda di lingkaran dapat dilakukan maju atau mundur, karena setiap node memiliki tautan ke node sebelumnya dan berikutnya. Baik, kita masuk ke dalam langkah-langkah pembuatan circular single list. Yang pertama itu, definisikan struktur node. Buatlah sebuah struktur node yang berisi data dan pointer ke node berikutnya. Di sini kami beri program. Yang pertama itu struct node. Struct node ini mendefinisikan tipe data yang baru yang bernama node. Dan kita masuk ke integer data. Ini adalah variabel integer yang akan menyimpan data untuk node tersebut. Dan node next, ini adalah pointer ke node lain. Ini akan menunjuk ke node berikutnya dalam daftar. Nah, yang kedua, kita inisialisasikan pointer awal. Buatlah sebuah pointer yang menunjuk ke node pertama dalam linked list. Biasanya disebut sebagai head atau kepala. Nah, di sini kita ketik node head. Inisiasi pointer head dengan nilai 0, ya berarti saat ini link listnya masih kosong. Lalu kita masuk yang ketiga, tambahkan elemen baru. Buatlah sebuah fungsi untuk menambahkan elemen baru ke dalam linked list. Pastikan untuk menangani kasus jika linked list masih kosong. Nah, di sini kita ketik void tambah elemen dan integer new data. Node new data sama dengan new node. Nah, lalu kita ketik new node menunjuk data sama dengan new data. Ini untuk mengisi data pada node baru dengan nilai new data. Daun new data next sama dengan hit mengatur pointer next dari node baru untuk menuju ke node pertama dalam list atau head. Lalu kita beri if sama dengan null, untuk mencetak apakah link list tidak kosong atau head tidak null. Lalu kita beri while untuk memberikan loop dan else. Lalu kita masuk ke keempat, tampilkan link list. Buatlah sebuah fungsi untuk menampilkan seluruh elemen yang ada dalam linked list. Di sini kita beri void tampilkan linked list.
dan kita beri if hit sama dengan 0 untuk mencetak apakah linked list kosong atau hit adalah 0. Lalu kita cetak linked list kosong dan return untuk mengeksekusi hal yang sudah kita lakukan tadi. Lalu kita masuk ke node temp sama dengan head, mendefinisikan pointer temp untuk transversal agar list mulai dari head, dan do untuk memulai loop untuk transversal ini. Lalu kita cetak temp data dan lalu temp sama dengan temp menuju next. Lalu kita beri while lagi, temp sama dengan hit. Dan yang kelima, kita masuk ke hapus elemen. Buatlah sebuah fungsi untuk menghapus elemen tertentu dari linked list. Di sini kita buat void hapus elemen dan integer key. Lalu kita beri if head sama dengan 0, ini kita cetak linked list kosong. Lalu kita beri return untuk eksekusi yang sudah kita lakukan. Lalu kita beri node kur sama dengan head, dan kita beri while kur sama dengan data, lalu tidak sama dengan key, dan if kur sama dengan next sama dengan head. Lalu kita beri cout elemen tidak ditemukan dalam linked list, dan kita beri return. Dan kita kasih lagi if agar rekur node sama dengan head, lalu pray sama dengan 0 dan hit sama dengan 0, lalu delete kur dan return. Dan kita beri lagi if, lalu begitu while, beri lagi else if dan else. Kita lanjutkan dengan langkah-langkah circular double linked list. Yang pertama, definisikan struktur node. Buat struktur yang mewakili node dalam circular double linked list. Setiap node harus memiliki data serta pointer ke node sebelumnya dan node berikutnya. Yang di baris pertama, struct node. Struktur adalah yang mendefinisikan adanya data baru. Yang di baris kedua, integer data. Integer data adalah ialah variabel yang akan menyimpankan nilai yang kalian inginkan. Di baris ketiga ada node next. Node next ini adalah pointer yang menggunakan untuk membuat koneksi antara node yang lain. Baris keempat ada node pref. Node pref adalah pointer yang menunjukkan ke node sebelumnya dalam struktur data. Di langkah kedua ada inisialisasi head dan tail. Buat pointer untuk menunjukkan ke head awal dan tail akhir. Ada circular double linked list pada awalnya, kedua akan menunjukkan ke node. Di baris ke-6 dalam program kami buat node head sama dengan null pointer, yang berarti baris ini mendeklarasikan sebuah pointer yang menunjukkan ke sebuah objek bertipe node. Di baris ke-7 ada node tail sama dengan null pointer. Node tail sama dengan null pointer ini serupa dengan baris sebelumnya, tetapi kali ini kita mendeklarasikan sebuah pointer dengan nama tail. Pointer tail juga diinisialisasi dengan null pointer, menunjukkan pada awalnya tail tidak menunjukkan ke objek manapun. Di langkah ketiga, fungsi tambah node di awal. Buat fungsi untuk menambahkan node baru di awal circular double linked list. Di sini kami membuat program baris 8 void ditambah awal integer nilai. Dalam potongan kode tersebut, sebuah variabel pointer new node dibuat untuk menunjukkan ke node baru yang akan ditambahkan. Nilai diberikan ke field data next dan pref dari node baru sesuai dengan struktur linked list yang diinginkan. Jika linked list tidak kosong, node baru akan menjadi head. Jika tidak, new node akan menjadi head dan tail. Selanjutnya, pointer pref dari head jika ada diarahkan ke node baru, dan pointer next dari tail diarahkan ke head. Dengan demikian, node baru ditambahkan di awal linked list. Di langkah keempat, fungsi tambah node di akhir. Buat fungsi untuk menambahkan node baru di akhir circular double linked list. Di baris 20 ada void ditambah di akhir integer nilai, yang mendefinisikan fungsi tambah di akhir yang menerima suatu parameter nilai bertipe integer. Baris 21 membuat pointer new node yang menunjukkan ke node baru yang dialokasikan secara dinamis menggunakan new. Baris ke-22 mengisi data pada new node dengan nilai yang diterima dengan parameter nilai. Di baris ke-23 new node next sama dengan head, mengatur pointer next dari new node untuk menunjukkan ke node
head yang saat ini. Di baris ke-24 mengatur pointer brief dari new node untuk menunjukkan ke node tail yang saat ini. Di baris ke-25 dan 26 mengecek apakah tail tidak null pointer, artinya linked list tidak kosong. Jika benar, mengatur pointer next dari node tail untuk menunjukkan ke new node. Di baris ke-27 tail sama dengan new node dan mengatur tail untuk menunjukkan ke new node karena new node sekarang menjadi node terakhir di linked list. Di baris 28-29 if buka kurung head sama dengan null pointer tutup kurung head sama dengan new node. Mengecek apakah head adalah null pointer, artinya linked list kosong sebelumnya. Jika benar, mengatur head untuk menunjukkan ke new node sehingga new node juga menjadi node pertama di linked list. Di baris ke-30 mengatur pointer brief dari head untuk menuju ke tail, namun baris ini tampaknya tidak relevan atau salah konteks karena head seharusnya sudah menunjukkan ke node pertama dan tidak perlu menunjukkan tail, kecuali ada kaitan dengan circular double linked list yang tidak dijelaskan di sini. Di fungsi kelima, fungsi tampil. Buat fungsi untuk menampilkan semua elemen dalam circular double linked list. Di baris ke-32 kami membuat di program kami di baris 32 kami buat void tampil buka kurung tutup kurung yang mendefinisikan fungsi tampil yang tidak diterima parameter dan yang tidak menerima parameter dan tidak mengembalikan nilai. Di baris ke-33 sampai 35 mengecek apakah head adalah null pointer jika yang mencetak list kosong dan keluar dari fungsi. Di baris ke-36 menginisialisasi pointer curate yang menggunakan node head. Baris ke-37 memulai blok do while yang akan dieksekusi setidaknya sekali. Baris 38 mencetak data dari node yang ditunjukkan oleh curate diikuti oleh spasi. Di baris 39 memperbarui pointer curate untuk menunjukkan ke node berikutnya. Baris ke-40 mengulangi perulangan do while hingga curate kembali ke head. Baris 41 mencetak new line setelah mencetak semua data node. Selanjutnya di langkah ke-6 main program. Tulis main program untuk menguji fungsionalitas dari circular double linked list. Di baris ke-44 kami buat integer main buka kurung tutup kurung. Baris ke-45 ditambah di awal buka kurung 3 tutup kurung. Baris ke-46 tambah di awal buka kurung 2 buka kurung tutup kurung. Di baris 47 tambah di akhir buka kurung 4 tutup kurung. 48 di baris ke-48 tampil buka kurung tutup kurung. Di baris ke-49 return. Di baris ke-50 tutup. Sekian dari langkah-langkah circular double linked list. Terima kasih.